Siaran publik lokal Radio Sasaraina untuk kearifan lokal. Kawan Sasaraina, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pagi ini di hari Selasa 5 Mei 2026. Kita ketemu lagi di Talkshow Musaraina dan tentunya program ini kita bersama nanti akan mengetahui secara tuntas ya apa kinerja dari OPD di lingkup Pemkab Mentawai, dan acara ini tentunya juga memberikan informasi positif untuk kawan Sasarena dimanapun Anda menyimak acara ini, baik melalui frekuensi 104,4 Radio Sasarena ataupun melalui media sosial kami di channel YouTube Sasaraina FM dan juga di beberapa aplikasi Sasaraina FM. Kawan Sasaraina, pagi ini di Talkshow Musaraina kita akan membahas tentang layanan administrasi kepegawaian, dan bersama saya sudah hadir yang gagah sekali pagi ini Bapak Alberus Sanwel SAP. Selamat datang, selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Mas Dio, terima kasih sudah diundang setelah tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin terakhir ya. Oktober 2025. Berarti ini kali kedua ya. Ini kali kedua kita duduk diundang di TV Sasaraina. Iya betul. Baik, terima kasih ini atas waktunya Pak Win untuk berbagi informasi kepada pendengar dan pemirsa Sasaraina FM. Pak Win, beliau ini kawan adalah fungsional analis SDM aparatur Madya BKPSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, ini berkaitan dengan tema kita yang kita kupas selama 60 menit ke depan nih Pak Win. Mungkin untuk pertama kali nih bisa dijelaskan sih kira-kira pada pendengar kita khususnya para ASN ya, karena tema kita ini kan untuk ASN ya. Iya, karena layanan administrasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan deh Pak Win sebagai pendahuluan layanan administrasi kepegawaian ini apa ini sebenarnya? Ya, baik Mas Dio. Layanan administrasi kepegawaian itu kalau yang sekarang kita sesuai dengan ketentuan yang baru kita mengenalnya dengan nama manajemen ASN. Manajemen ASN. Nah, di dalamnya ada dua, ada PNS, ada P3K. Nah, manajemen ASN ini pada dasarnya adalah pengelolaan SDM untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, kemudian bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi pada dasarnya itulah definisi secara tekstual dari manajemen ASN. Nah, aspek-aspeknya itu dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, promosi dan mutasi, sampai nanti kinerja, penghargaan dan pemberhentian. Nah, jadi itu merupakan layanan-layanan yang biasanya ditangani oleh PKPSDM ya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Win satu persatu, misalnya layanan yang meliputi ya seperti Pak Win sebutkan tadi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain. Mungkin bisa dipaparkan hari saat ini. Ya, kenaikan pangkat misalnya ataupun jabatan, kenaikan gaji, termasuk juga di dalamnya cuti. Nah, itu kan sebenarnya sudah sesuatu hal yang rutin ya, sudah sudah berlangsung cukup lama. Nah, jadi hanya memang beberapa waktu terakhir itu kan ada beberapa perubahan-perubahan. Ada perubahan dari sisi regulasi maupun dari sisi teknis mekanismenya yang dulu mungkin dilakukan secara manual. Nah, sekarang sudah banyak mempergunakan aplikasi secara digital ya. Secara digital ya. Nah, jadi secara umum ya proses apanya memang hampir sama, hanya per hari ini sudah sedikit mungkin bukan sedikit ya, lebih simple, kemudian bisa lebih cepat. Dan dokumen yang dilampirkan juga tidak sebanyak yang dulu ya. Kalau dulu misalnya untuk kenaikan pangkat saja
saya pernah 2 tahun 2011 itu untuk kenaikan pangkat fungsional guru itu hampir satu dus dokumen, satu dus satu akua guru dia satu guru untuk kenaikan pangkat Iya, satu iya, dus mulai iya. dari bukti karya tulisnya, pengembangan apa namanya PTK-nya. Nah itu kan membutuhkan biaya banyak, dokumen banyak, kemudian waktu untuk mengerjakannya juga Iya, iya. lebih lama gitu kan. Dan itu pun belum tahu lolos. Nah sudahlah biayanya Iya, banyak, iya, iya. dokumen yang dilampirkan juga banyak, hasilnya juga belum tentu lolos disetujui gitu. Nah per hari ini yang seperti itu sudah tidak lagi digunakan karena secara regulasi juga sudah banyak berubah, jauh lebih simpel. Jadi untuk kenaikan pangkat rasa-rasanya per hari ini Ya. sudah jauh lebih mudah. Iya, 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 iya. Seperti saya alami juga. Saya kan udah pensiun ini, Pak Win. Iya, iya. Itu sangat mudah ketika kita menginjak ke namanya teknologi digitalisasi. Nah, tapi sampai saat ini ya mungkin hanya beberapa lah para ASN yang masih lalai gitu ya dalam kepengurusan administrasi kepegawaian ini. Sebenarnya kalau kita boleh tahu seberapa penting sih administrasi kepegawaian ini bagi ASN, Pak Win? Ya tentu penting sekali karena sekali, ya. karena itu kan merupakan bahan dasar kita untuk pengembangan karir ke depannya. Jadi Betul. dokumen-dokumen kepegawaian kita itu seharusnya kan memang terdokumentasi dengan baik sehingga ketika diperlukan untuk urusan kepegawaian apapun seharusnya sudah standby kan. Ya, Nah jadi jangan sampai nanti ketika dokumen itu tidak lengkap sehingga ketika kita melakukan pengurusan apapun itu dari aspek kepegawaian menjadi terkendala atau terlambat sehingga merugikan sebenarnya bagi ASN-nya sendiri. Nah jadi tentu harapan kita bagi para ASN dokumen-dokumennya itu dari awal sampai dengan terakhir itu didokumentasikan secara rapi. Dan hari ini memang kita mendorong supaya seluruh ASN membuat dokumen virtual ya, jadi tidak perlu lagi secara fisik. Disiapkan dia secara virtual, nanti mungkin dalam bentuk format PDF disimpan di mana. Nah nanti pada saat pengurusan tinggal tinggal dikirimkan. Nah, jadi file itu bisa disimpan melalui smartphone masing-masing. Bisa di email bisa. Tapi hari ini malah ini kan karena di fitur apa namanya MyASN. MyASN ya. Karena kalau di kami itu ada CSN induknya. Nah di masing-masing ASN itu memegang akun namanya MyASN. Ya. Di salah satu fiturnya ada dokumen manajemen sistem DMS. Nah di situ nanti setiap data kepegawaian kita diupload. Misalnya riwayat pangkat, misalnya dari pangkat pertama berikutnya sampai terakhir itu dapat diupload. Nah akan tersimpan. Dan itu bisa berbagi pakai, maksudnya yang bersangkutan bisa mengakses, kami pun bisa mengakses. Nah jadi misalnya dibutuhkan untuk sesuatu urusan, kita bisa sharing dokumennya dari situ. Nah kemudian riwayat pengembangan kompetensi misalnya juga bisa diupload di situ. Penghargaan, kemudian kalau kinerja itu kan sudah otomatis karena dibuat melalui aplikasi kinerja, itu sudah langsung terintegrasi ke MyASN. Jadi itu ke depan sangat membantu sekali untuk proses administrasi kepegawaian. Iya, apalagi dengan sistem digitalisasi dikaitkan dengan keadaan daerah kita, Pak Weni ya, yang kepulauan secara geografis kan sangat membantu sekali. Tapi mungkin bisa Pak Wen jelaskan ini, meskipun pelayanan administrasi kepegawaian ini sudah menginjak ke sistem digitalisasi dan itu suatu kemudahan, tapi tentunya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi mengingat berbagai faktor di daerah kita. Nah mungkin Pak Win bisa jelaskan ini prosedur lah, bagaimana pengajuan layanan administrasi kepegawaian saat ini. Ya. Kalau secara prosedur ya memang tidak terlalu berubah sebenarnya. Ya. Tetap ada usulan dari OPD ya, tempat yang bersangkutan bekerja. Nah kemudian nanti berdasarkan usulan itu dilengkapi dengan berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang sudah kami edarkan. Karena sebelum pelayanan kita melakukan pelayanan, sebelumnya kita sudah terbitkan edaran apakah itu terkait pangkat, terkait pensiun, pencantuman gelar misalnya, ataupun peninjauan masa kerja kalau yang memiliki riwayat masa kerja pengalaman kerja di tempat lain yang ingin diakui sebagai masa kerja, maka ada
namanya mekanisme peninjauan masa kerja. Nah itu sudah kita edarkan melalui surat list kelengkapannya apa saja yang harus disiapkan. Dokumen itulah yang dilampirkan dalam usulan dari masing-masing kepala OPD. Nah berdasarkan usulan itu nanti pimpinan akan memberikan disposisi ke pengelola teknis untuk melakukan proses melalui aplikasi CSN. Prosesnya nanti dilakukan melalui aplikasi CSN. Nah, dalam hal dokumennya diserahkan ke kami dalam bentuk fisik, nanti kami ya tentu akan bantu scan ya, kita lakukan scan untuk membuat dokumen virtual dulu karena nanti kita uploadnya dalam bentuk dokumen virtual. Tetapi bagi teman-teman ASN yang mungkin beda pulau gitu kan, kalau misalnya menyampaikan dokumen secara fisik itu kan agak sulit dan berbiaya begitu. Nah, tentu kalau misalnya yang bersangkutan sudah menyiapkan dokumen virtual, sebenarnya bisa dikirimkan secara online, apakah via email atau mungkin lewat WhatsApp aja juga bisa dilakukan. Nah, itu kan lebih mempermudah dan tidak berbiaya. Nah, dan prosesnya juga lebih cepat. Ya Pak Win, meskipun ya kita tadi udah singgung bagaimana proses prosedur dan sekarang dengan sistem digital tentunya akan lebih mempermudah ya. Namun tentunya proses manual untuk verifikasi misalnya tetap dilakukan Pak Win ya. Iya, tetap kita lakukan untuk hal-hal yang mungkin secara digital mungkin belum tersedia dokumennya yang banyak misalnya. Nah itu memang harus kita lakukan verifikasi secara manual. Tetapi itu hampir tidak banyak lagi yang sebenarnya beberapa item. Nah mungkin kalau untuk kalau kenaikan pangkat itu hampir tidak ada karena semuanya sudah disimpelkan, persyaratan juga sudah diminimalisir. Kalau dulu kan yang kita lakukan manual itu kan verifikasi terhadap dupak, karena dupak itu kan lumayan tebal itu dokumennya. Nah itu kan memang tidak mungkin rasanya di PDF kan secara virtual. Nah tapi hari ini karena regulasinya juga sudah berubah, dupak tidak lagi digunakan. Nah maka rasanya semua dokumen itu bisa dibuat secara virtual saja, jadi bisa lebih mudah. Pak Win, itu kan ya BSDM sebagai katakanlah sebagai pelayan bagi ASN dan juga sekarang ada P3K ya di lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya sudah semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan termasuk dalam memberikan sosialisasi dalam kepengurusan administrasi kepegawaian ini. Tapi saya yakin masih juga tentunya banyak kendala yang dihadapi karena keterbatasan ya banyak faktor lah ya misalnya soal geografi dan lain-lain dan individu para teman-teman ASN sendiri yang ada yang positif dan negatif gitu kan artinya dia sigap untuk mengurus kelengkapan kepegawaiannya tapi ada juga yang masa bodoh ada juga yang tidak tahu gitu ya. Nah mungkin Pak Win lah bisa ceritalah kendala yang sering dihadapi dalam kepengurusan administrasi kepegawaian ini di lingkup kabupaten kita ini. Ya, memang kalau dari sisi praktik sehari-harinya kendala itu memang mesti kita temukan ya, walaupun tidak banyak ya. Tapi tapi tetap selalu kita temukan dalam setiap periode misalnya itu selalu kita temukan. Nah rata-rata ini terjadi karena konsistensi atau kedisiplin dalam menyiapkan dokumen. Misalnya yang paling sering kita temukan itu adalah kinerja misalnya. Kinerja itu kan dokumen yang wajib dilampirkan pada saat kita pengurusan pangkat ataupun pengusulan jabatan misalnya untuk jabatan fungsional ataupun struktural. Nah itu beberapa kami temukan pada saat pengusulan itu kinerjanya belum selesai, belum diajukan, mungkin belum dinilai oleh atasan sehingga pada saat kita menginput di aplikasi akan langsung membaca ke situ dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kinerja selama 2 tahun terakhir. Nah hal ini kan secara otomatis di aplikasi pengusulan itu kan tertolak. Ketika tertolak maka ini kan merugikan kepada yang bersangkutan. Nah oleh karena itu kita tentu berharap setiap pegawai rutin melakukan menyiapkan dokumen-dokumen wajib yang diperlukan terutama kinerja ataupun dokumen lain misalnya kalau yang fungsional itu ada penetapan angka kredit itu jangan dirapel maksudnya kalau dirangkap di tahun berjalan akhir tahun dituntaskan. Masih ada itu Pak Win yang dirapel beberapa sudah pada saat dibutuhkan baru mulai
siapkan gitu. Itu ada Itu beberapa. sudah diingatkan terus ya. Iya, itu kan sudah lama dari 2023 kan, tapi sampai hari ini itu masih kita temukan yang belum menyiapkan, mungkin dengan berbagai macam alasan, tapi ya memang tidak banyak, tapi masih kita temukan beberapa yang seperti itu. Oke, kawan Sasarena, tadi sekelumit sebagai opening kita di Talkshow Musarena tentang layanan dan administrasi kepegawaian sudah dipaparkan oleh Pak Win selaku narasumber kita. Dan di segmen kedua nanti kawan kita akan ketemu lagi tentunya. Kita akan bicara tentang proses, kendala, kemudian apa-apa saja sih yang sering ya Pak Win ya bilang dilayani oleh PKP SDM Mentawai dalam layanan administrasi kepegawaian ini. Kategorinya apa-apa saja dan yang sering diajukan tuh mana saja begitu. Nanti kita jawab Pak Win ya. Dan kawan juga bisa, ini terutama para ASN dan juga para pegawai P3K ya yang ingin menanyakan tentang administrasi kepegawaian ini, silahkan nanti lewat telepon bisa di 0851 7229 1968 atau bisa melalui komentar di channel YouTube, Facebook dan juga melalui WhatsApp yang nomornya sudah saya bacakan tadi. Kita akan ketemu di segmen kedua setelah kita istirahat sebentar. Tetap di Sasarena. Selalu Sobat Kemampat Radio Sasarena untuk Karifan Lokal, kawan Sasarena, kita di segmen kedua pada Talkshow Musarena kita hari ini tentang layanan administrasi kepegawaian, tentunya masih bersama narasumber kita Pak Wen. Saya sering akrab kita ambilnya Pak Wen ya. Tapi beliau nama lengkapnya sebenarnya Pak Alberus ya, Sunwell SAP. Beliau adalah fungsional di PKP SDM. Pak Win, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Tentunya kita sambil menunggu pendengar kita, saya yakin ini para ASN dan juga rekan-rekan P3K ya di Pemda Mentawai gitu kan, pengen tahu lebih banyak dan juga pengen bertanya. Silakan saja kawan, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa di nomor telepon, saya ulangi lagi, 0851 7229 1968. Anda bisa WhatsApp kalau malu suaranya didengar. Tapi kalau Anda pede silakan telepon juga nggak apa-apa langsung, atau nulis komentar di channel YouTube kita di Sasarena FM. Pak Ben, mungkin bisa diulang lagi nih layanan-layanan administrasi apa saja yang sering ya diajukan oleh para pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Mentawai dan juga kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak BKSDM dalam melayani masalah administrasi kepegawaian ini. Ya, baik Mas Dio. Kalau layanan kepegawaian yang paling rutin itu ya pangkat misalnya kan, pensiun itu kan rutin, hampir setiap bulan itu selalu ada. Nah, tetapi ada juga layanan yang mungkin hanya sebagian orang, ya, misalnya pencantuman gelar itu kan hanya untuk ASN yang memiliki peningkatan pendidikan. Nah, kemudian ada juga layanan peninjauan masa kerja. Nah, itu hanya untuk ASN yang mungkin sebelum menjadi ASN pernah bekerja di sebuah institusi. Nah, itu kan dapat diusulkan untuk diakui masa kerjanya sehingga mempengaruhi masa kerja golongan. Nah, itu layanan-layanan yang biasa kita berikan kepada ASN. Nah, di samping itu memang ada sebenarnya untuk cuti maupun kenaikan gaji berkala. Tetapi 2019 kemarin kita sudah memiliki Perbub nomor 28 tahun 2019 yang mendelegasikan prosesnya ke kepala OPD masing-masing. Jadi untuk KGB dan cuti, kecuali cuti di luar tanggung negara, nah itu prosesnya sudah didelegasikan ke kepala OPD. Jadi kepala OPD-nya yang menandatangani persetujuan cuti ataupun kenaikan gaji berkalanya. Jadi yang seperti itu tidak sampai ke BKPSDM. Nah, kemudian mungkin proses yang lain-lain ya terkait dengan administrasi kepegawaian, ya mungkin ada juga beberapa ya yang terkait dengan jabatan fungsional misalnya. Nah, itu kan ada pengajuan-pengajuan untuk begitu pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional.
Kemudian ada juga usulan promosi dari jabatan fungsional yang dari jenjang A ke jenjang berikutnya gitu. Nah itu juga sudah setiap bulan kita lakukan pelayanan yang untuk proses jabatan fungsional, apakah itu pengangkatan ataupun promosi. Nah, di samping itu yang juga agak banyak belakang ini adalah proses mutasi keluar ya, mutasi antar instansi. Nah, itu adalah proses mutasi dari pemerintah Kabupaten Mentawai ke pemerintah daerah yang lain ataupun ke instansi pusat, misalnya ke kementerian ataupun ke lembaga-lembaga non kementerian yang berada di bawah naungan pusat. Nah itu akhir-akhir ini memang cukup banyak juga pengajuan, hanya ada beberapa yang masih sedang berproses, SK-nya belum keluar, ada yang masih baru mengajukan tapi belum ada persetujuan. Nah itu ada beberapa yang sedang kita lakukan. Oke, masih berlanjut pertanyaan saya tadi Pak Wen, tapi kita cut dulu sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita ambil dari channel YouTube Sasaraina FM. Yang pertama dari Pak Ferry John, siapa ini ya? Saya tidak bacakan akunnya. Selamat siang Pak narasumber, numpang tanya Pak narasumber. TPP P3K yang dilantik bulan 6 tahun 2005 dan sudah bisa dibayarkan bulan Januari atau menunggu 1 tahun kerja dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Poniman Hatorongan ya. Mau tanya Pak terkait administrasi kepegawaian dari bulan Januari sampai saat ini saya belum menerima SK pelaksana atau apapun itu namanya dari BKP SDM Mentawai. Apakah kesalahan ASN atau bagaimana? Ini cukup dua dulu Pak Wen, silakan. Ya baik Mas Dio, pertama terkait dengan TPP P3K ya. Ya TPP P3K. P3K memang sesuai dengan regulasi yang saya tahu itu Perbub ya, Perbub 2021 pada 2022. Ya. Nah, di situ ditentukan bahwa CPNS sebelum diangkat menjadi PNS itu belum menerima TPP. Nah, kemudian kalau P3K kan tidak ada calon P3K, kan langsung P3K aja, tidak ada sebutan calon P3K. Nah, pembelakuannya sebenarnya sama dengan PNS. Kalau PNS itu masa sebagai calon itu adalah 1 tahun, kemudian menjadi PNS, maka P3K juga diberlakukan seperti itu, 1 tahun dulu melaksanakan tugas sebagai P3K, baru kemudian sesuai dengan ketentuan Perbub itu dapat dibayarkan TPP. Itu terkait dengan TPP P3K. Kemudian terkait pertanyaan kedua dari Pak Poniman Hatorangan. Nah ini terkait dengan belum menerima SK pelaksana atau apapun itu namanya dari BKP SDM. Nah ini memang seingat saya ini terkait dengan pengangkatan dalam jabatan yang kena ada perubahan SOTK di tanggal 27 Januari kemarin kita sudah lakukan pelantikan ya di dalam jabatan struktural. Nah ada beberapa PNS yang sebelumnya menduduki jabatan mungkin di jabatan administrator ataupun di jabatan pengawas. Nah hanya memang dalam prosesnya tidak serentak dilakukan sehingga ada beberapa orang yang posisinya belum jelas ini apakah sebagai pelaksana ataupun sebagai pejabat pengawas ataupun administrator. Nah namun perlu saya sampaikan bahwa kalau secara regulasi PNS yang menduduki jabatan pengawas ataupun jabatan administrator ketika terjadi perubahan nomenklatur, maka yang bersangkutan dapat tetap dikukuhkan di dalam jabatan dengan nomenklatur yang baru, dalam jabatan pengawas yang sama, tetapi mungkin ada perubahan nomenklatur, dapat juga dipindahkan ke jabatan lain yang setara. Nah, jadi kalau misalkan tidak pun ditempatkan di sana, di OPD yang lama yang berubah nomenklaturnya, dapat juga ditempatkan di OPD lain
tapi dengan ketentuan bahwa jabatan yang akan ditempatkan itu adalah setara dengan jabatan yang sebelumnya. Iya, Nah itu kan kaitannya dengan pola karir ya, karena pola karir kita tuh sudah ada ketentuan permenpannya, ada yang bersifat vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah jadi mungkin ini memang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan dari beberapa orang PNS yang mengalami kondisi yang sama dengan Pak Poniman. Ya mudah-mudahan kalau kami melihat dari sisi kebijakan itu sepertinya dalam waktu dekat akan ada penyelesaian itu. Oke. Iya. Jadi bukan dari kesalahan yang bersangkutan ya, Pak ASN ya. Bukan, Bukan ya. bukan. Kalau yang bersangkutan kan hanya menerima ininya saja. Prosesnya kan ada nanti timnya, ada timnya nanti yang melakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah, memang kaitan ini dari sisi apa memang ada yang miss sebenarnya karena kan posisinya agak lama menunggu ini. Nah, harusnya kalau idealnya memang pada saat dilantik pejabat baru dalam suatu jabatan, mungkin di jabatannya yang bersangkutan, maka seharusnya pada saat yang sama atau kalaupun berbeda jangan terlalu lama begitu ya. Harusnya sudah ditempatkan lagi di jabatan yang lain yang setara. Nah, tetapi itu kan ada proses kebijakan, ada berbagai macam pertimbangan sehingga walaupun secara teknis harusnya itu cepat ya, tapi kan pengambilan keputusannya kan ada mekanisme juga, ada tingkatan-tingkatan. Jadi kita masih menunggu proses itu. Oke. Baik Pak Poniman dan satu akun tadi yang bertanya bisa kalau memang belum jelas atau kurang puas silakan bertanya lagi, kita layani sampai puas ya. Untuk para kawan-kawan ASN dan juga P3K di Pemkab Mentawai. Kita kembali ke tema kita Pak Win tentang layanan administrasi kepegawaian tadi. Tadi sudah dipaparkan beberapa kendala yang mungkin dialami terkait kepengurusan kelengkapan administrasi kepegawaian ini, seperti disebutkan tadi misalnya kelengkapan berkas yang ya belum sesuai, keterlambatan pengajuan dari yang bersangkutan para ASN, dan juga ini satu lagi yang mungkin banyak teman-teman ASN yang mengalami, yaitu kurang pemahaman ya dari ASN terhadap prosedur layanan administrasi kepegawaian ini. Nah, menghadapi kendala seperti itu Pak Win, kira-kira apa yang solusi apa yang dilakukan oleh BKP SDM untuk mengatasinya? Ya, terkait dengan kurangnya pemahaman dari para ASN ya terkait dengan layanan yang akan mereka dapatkan dari BKP SDM. Kami sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya. Pertama mungkin melibatkan kaki kami di OPD-OPD, kan ada juga pengelola kepegawaian di OPD. Nah itu kita sudah melakukan koordinasi sehingga ASN-ASN yang mengalami kendala seharusnya itu dapat berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian OPD-nya dulu. Nanti kalau permasalahan itu misalnya tidak bisa diselesaikan di situ, pengelola kepegawaian OPD-nya dapat berkoordinasi dengan BKP SDM. Nah, namun dalam hal yang bersangkutan misalnya ingin langsung berkoordinasi dengan BKP SDM terkait dengan hal tersebut juga itu dapat dilakukan ya. Nah, silakan kami terbuka untuk itu. Nah, hanya memang mungkin kalau dilakukan secara apa mungkin tidak tersedia juga apa ya personilnya, karena kami kan juga terbatas ya, jadi mungkin ke depan mungkin perlu waktunya diatur, mungkin dalam 1 minggu itu mungkin ada 1 hari yang disediakan untuk memberikan layanan konsultasi yang seperti itu ya. Nah, atau melalui online misalnya secara khusus, kalau di BKP SDM ada web gitu ya, semacam website khusus, di situ ada nomor kontak ataupun ada kolom layanan konsultasi, apa sudah mengarah ke situ Pak? Iya, kemarin ada kita memiliki apa namanya Facebook BKP SDM, tapi memang tidak terlalu efektif ya. Jadi mungkin ke depan kami akan mengadakan semacam ini, mungkin semacam Zoom ya dengan OPD-OPD terkait dengan pemberian layanan konsultasi kepegawaian untuk mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi oleh OPD. Jadi mungkin nanti kita agendakan Iya, untuk pelaksanaan Zoom seperti itu. iya, iya. Ya. Ini mungkin ditekankan sekali lagi Pak Ben ya, kalau tadi disebutkan BKPSDM sebenarnya sudah punya kaki tangan ya di Iya, masing-masing di PD, masing-masing PD, ya. yaitu bagian kepegawaian Iya. dan umum. Dan ini yang sering dialami kawan-kawan ASN ini kadang-kadang tidak diingatkan gitu. Misalnya persoalan yang rutin aja lah, misalnya kenaikan pangkat gitu. Yang bersangkutan kadang terlewat, tidak tahu gitu kan, karena tidak diingatkan oleh oleh kaki tangan dari SDM di bagian kepegawaian. Iya. Ini mungkin ada apa semacam himbauan lah Pak dari Pak Win lah gitu ya kepada bagian bidang kepegawaian di OPD ini untuk apa yang semesti dilakukan ya. Kadang-kadang karena ini urusannya orang lain gitu kan, tidak diingatkan Pak Win. Nah, seperti itu. Ya memang sebenarnya kalau untuk ya terutama kenaikan pangkat misalkan. Iya. Nah itu ya seharusnya memang kita sendiri yang lebih ingat kan. Iya kadang Karena kita yang naik pangkat itu kita yang harusnya lebih ini. Ya tapi memang dari pengelola kepegawaian juga di banyak OPD mengingatkan, dan karena memang pengusulannya kan secara kolektif dari OPD. Jadi misalnya di suatu periode, nah itu kan dikumpulkan dulu beberapa orang yang akan pengajuan misalnya. Nah itu dikumpulkan lalu diusulkan secara kolektif. Nah, hanya memang ada beberapa yang terkendala itu misal tidak lengkap dokumennya, misalnya kinerjanya belum. Maka biasanya itu kan tertinggal. Nah tertinggal untuk melakukan penilaian kadang-kadang kan kinerja ini ada masa ininya terkunci kan. Ketika aplikasi sudah tidak bisa diakses, nah maka yang bersangkutan kan harus menunggu dulu kan sampai nanti mungkin BKPSDM akan melakukan koordinasi lagi untuk supaya aplikasi ini terbuka dan yang bersangkutan bisa melakukan penilaian. Nah itu memang untuk mengantisipasinya tentu lebih kepada kita masing-masing kan, karena itu terkait dengan pengembangan karir kita, maka tentu kita yang lebih kalau bisa tepat waktu melakukan menyiapkan kelengkapan dokumen, baik yang disiapkan melalui aplikasi ataupun yang secara manual. Nah kalaupun misalnya di kepegawaian OPD juga kena banyak pekerjaan, mungkin terlupa juga mengingatkan ya. Kami BKPSDM juga kan secara periodik mengirimkan edaran ya untuk terkait dengan proses-proses kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat. Ada jadwal yang kita berikan di situ dengan list kelengkapan dokumen apa yang harus disiapkan. Nah tentu kami berharap dengan kami terbitkan edaran itu, setiap ASN bisa mempedomani itu untuk merencanakan kapan pengajuannya, kapan pengusulan dilakukan. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini sebenarnya dari BKN pun sudah mulai memberikan semacam alarm ya untuk pengingat, misalnya untuk kenaikan pangkat reguler. Itu per hari ini sudah sangat disimpelkan persyaratannya. Kemudian juga di sistem itu sudah otomatis akan muncul daftar nama orang yang akan diberikan kenaikan pangkat reguler. Nah, hanya memang ketika dokumen misalnya kinerjanya tidak disiapkan, tidak muncul nilainya di CSN, pengusulannya tidak apa kita tindak lanjuti. Nah itu kadang-kadang yang menjadi kendala, sehingga memang tetap perlu proaktif dari ASN yang bersangkutan. Ya walaupun datanya kita sudah punya, misalnya si A, si B, si C ini termasuk yang naik pangkat periode Juni misalnya. Tapi ketika kita coba usulkan, hanya satu yang bisa, yang duanya ternyata ada kelengkapan yang belum diselesaikan, misalnya kinerjanya ternyata hanya 1 tahun, padahal yang disyaratkan kan harus 2 tahun terakhir. Nah, yang seperti itu sering kita temukan. Oke. Menarik sekali dialog kita kawan Sasarena, tapi kita dibatasi waktu juga dan tanpa terasa obrolan kita sudah hampir 60 menit ini Pak Win. Nah, di bagian akhir ini sebelum kita closing di Talkshow Musarena, bisa mungkin Pak Win sampaikan tip-tip apa yang harus diketahui oleh para ASN dan juga P3K dalam kepengurusan administrasi kepegawaian. Itu yang pertama. Kemudian ini kan sekarang sudah menginjak teknologi. Adakah rencana dari BKPSDM meskipun saat ini sudah dilakukan ya seperti Pak Win tadi bilang melalui media sosial, salah satunya Facebook. Apakah ke depan ada rencana untuk meningkatkan layanan administrasi kepegawaian ini melalui teknologi digital misalnya seperti saya sebutkan tadi dengan menggunakan
kemudian ada website misalnya Iya. kan, dan melakukan semacam konsultasi secara online gitu ya. Meskipun tadi juga Pak Win singgung direncanakan ada Zoom nanti. Iya, iya. Baik, silakan Pak Win untuk bagian ini untuk disampaikan pada pendengar kita. Ya, pertama terkait dengan tips untuk kelancaran proses administrasi kepegawaian ke depan ya, tentu kita sebagai ASN tentu kami berharap setiap dokumen sejak awal sampai yang terakhir itu kalau bisa sudah dijadikan dokumen virtual. Jadi ketika terjadi sesuatu atau kita akan melakukan pengurusan sesuatu hal kepegawaian, kita tidak perlu mencari ke rumah, lalu di copy lalu apa gitu kan. Cukup misalnya tinggal diklik kirim udah selesai semua. Jadi tetapi memang harus dirapikan semuanya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk dokumen virtual. Nah, sehingga itu akan sangat memudahkan. Tidak repot-repot kita mencari, membongkar, mengcopy segala macam gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan untuk mempermudah layanan. Mempermudah layanan ya. Ya, kami memang sudah ada pembicaraan di internal ya untuk memberikan semacam layanan konsultasi, tetapi tidak secara tatap muka. Jadi dilakukan biasanya memang direncanakan di tahun ini akan kita mulai. Kalau di backend itu kan ada programnya itu backend menyapa ya. Nah itu kan kalau ada informasi-informasi atau regulasi terbaru itu kan mereka melakukannya melalui backend menyapa. Nah jadi kita mengadopsi itu. Nah kita lakukan semacam ya backup SDM menyapa ke seluruh ASN di perangkat daerah. Nah nanti disitulah kita akan melakukan sosialisasi kalau misalnya ada regulasi ataupun informasi-informasi terbaru, sekaligus memberikan ini penyelesaian masalah jika di beberapa OPD misalnya ditemukan kendala-kendala terkait dengan administrasi kepegawaian. Nah, itu akan kita jadikan semacam media ya untuk peningkatan layanan kepegawaian ke depan. Mungkin itu maksudnya. Terakhir ini Pak Win, kalau misalnya ada teman-teman ASN kita atau P3K atau yang lain ya gitu ingin melakukan kepengurusan dan langsung datang ke kantor BKPSDM itu harus menemui siapa? Apakah sana sudah disediakan desk layanan informasi atau bagaimana Pak Win? Ya, itu memang masih sering ya kita sampai hari ini kita masih menerima ya setiap usulan yang langsung, tapi kebanyakan memang sudah terkoordinir di OPD-nya karena usulan rata-rata kan dilakukan secara kolektif. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada beberapa yang dari kecamatan yang datang langsung ke BKPSDM ya, sepanjang dokumennya lengkap, nanti ada beberapa personil yang melayani sesuai dengan bidang tugas yang mereka ampu. Ya. Nah, nanti proses apanya dengan OPD-nya nanti kami aja mengkoordinasikan, tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun misalnya kebanyakan OPD-OPD yang besar seperti Dinas Pendidikan, nah kebanyakan itu memang sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan, tetapi kadang-kadang ada beberapa yang secara pribadi datang ke BKPSDM, nah itu dimungkinkan itu kita tetap menerima pelayanan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Win atas informasinya dan semoga bermanfaat bagi pendengar kita khususnya para ASN dan juga para P3K yang saat ini mendengar siaran ini di rumah masing-masing ya atau melihat di channel YouTube. Bagian terakhir ini mungkin dari Pak Win ada ya closing statement lah atau ada hal yang tadi belum tersampaikan, silakan. Iya, memang kalau untuk administrasi kepegawaian karena ini sebenarnya sudah hal yang rutin ya. Nah, yang paling penting itu adalah kelengkapan dokumen, kemudian dokumen itu sudah dalam bentuk virtual. Itu yang tadi juga sudah kita sampaikan. Yang paling penting ke depan sebenarnya itu, karena per hari ini dari sistem aplikasi yang tersedia itu kan sudah disediakan media penampungan untuk kita mengupload dokumen-dokumen itu. Jadi ketika itu sudah terupload lengkap, nanti kan ada skor nilai. Jika skor nilai kita itu sudah mendekati 100, maka dipastikan dokumennya sudah lengkap. Nah itu akan sangat membantu
untuk kemudahan pelayanan kepegawaian ke depan. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Win atas Ya, sama-sama. kehadirannya dengan informasi yang edukatif untuk pendengar kita. Dan kawan Sasarena, demikian tadi Talkshow Musaraina untuk edisi hari ini bersama Bapak Win ya dari BKPSDM di Talkshow Musaraina. Kita akan ketemu lagi di Talkshow Musaraina yang lain dengan tema-tema yang menarik tentunya untuk kita semuanya. Selamat pagi, saya aturkan untuk semuanya. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Saya Dio, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.